Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ikhwan fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kita dapat menghitung atau andai kita menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Banyak sekali, sangat-sangat banyak. Yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita akan tahu betapa besarnya nanti di akhirat kelak. Betapa mahalnya iman dan Islam ini nanti di akhirat. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan, mereka menawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya kami ganti semua yang kami miliki, seisi dunia ini kami ganti untuk apa? Untuk kembali ke alam dunia, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat iman ini adalah nikmat yang paling agung, paling besar. Namun banyak orang tidak memahami hal ini sehingga mereka menyia-nyiakan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Ya, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat besar, ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Nikmat waktu. Waktu ini adalah nikmat yang sangat mahal. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, kita akan dilibas oleh waktu tersebut. Tidak ada yang dapat membeli waktu. Waktu ini adalah hal yang paling berharga bagi penuntut ilmu. Maka dia akan gunakan sebaik-baik mungkin waktu ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, ya, nikmat organ tubuh yang berjalan sedemikian rupa tanpa kita minta. Mungkin hampir di antara kita tidak ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah jantung hamba tetap memompa darah gitu. Atau jadikanlah paru-paru hamba untuk tetap menghirup oksigen. Atau ya Allah, jadikanlah lambung hamba untuk tetap memproses makanan. Hati hamba dapat menyaring darah. Ginjal hamba pun begitu. Mungkin gak ada di antara kita yang sedetail itu memintanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap beri kita. Beri, ya. Dan tanpa bayar. Kalau ada di antara kita yang mengira, menduga bahwasanya ibadah kita adalah untuk membayar nikmat tersebut, salah besar. Kalau ada di antara kita yang menganggap kita beribadah ini dalam rangka untuk membalas atau untuk membayar nikmat Allah, maka itu salah besar. Karena ibadah itu sendiri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang dihalangi dari ibadah, berarti ibadah itu nikmat yang agung. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memohon, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu
bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Bahwasanya 3 hal ini adalah nikmat. Zikir, syukur dan ibadah nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Maka hilanglah anggapan kita bahwasanya ibadah itu adalah bentuk kita membalas nikmat Allah. Salah. Bahkan ibadah tersebut adalah bentuk kita mensyukuri diri kita sendiri. Allah tidak butuh dengan ibadah kita sama sekali. Tidak butuh sama sekali. Makanya dalam hadits qudsi, kalau seandainya semua manusia atau bahkan semua jin dan manusia dari awal sampai akhir bergabung di atas satu orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dari awal sampai akhir kelak dari jin dan manusia bersatu di atas hati orang yang paling jelek, itu pun tidak dapat mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tak butuh kita. Kita lah yang butuh Allah. Kita yang butuh duduk di masjid Allah untuk mendapatkan ridhonya, bukan Allah. Bukan Allah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat penyayang ya. Dan insyaallah di beberapa saat ke depan kita akan bahas tentang beliau alaihi salatu wasallam. Betapa beliau sangat mencintai kita. Walaupun beliau tidak pernah melihat kita, tapi beliau sangat mencintai kita. Bahkan kata para sahabat, tidak ada satu pun perkara kecuali telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, itu telah Rasul SAW beritahukan ilmunya. Semua dikasih tahu. Bahkan ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi dan bertanya, "Wahai Salman, apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang hajat?" Apa kata Salman? "Naam, iya. Sampai adab buang hajat pun nabiku telah mengajarkannya." Maka ini kemuliaan bagi kita, diajarkan semuanya. Tidak ada jalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga kecuali telah beliau jelaskan, telah beliau motivasi agar kita lakukan, kita laksanakan agar kita masuk surga. Dan tidak ada satu perkara yang dapat menggelincirkan kita ke dalam neraka kecuali telah beliau peringati, ingatkan ya, dan wanti-wanti jangan sampai kita lakukan dan akhirnya kita terperosok dalam keburukan tersebut. Inilah bukti bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat sayang dengan kita. Bahkan suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah berbicara dengan Nabi SAW, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan ilmu dari Nabi. "Wahai Aisyah," kata Nabi SAW, "Inna aini tanam wa inna qalbi la yanam." Aisyah, mungkin mataku saja yang kau lihat tertidur, tapi hatiku tak tertidur. Hatiku tak tertidur, selalu mengingat-ingat Allah, selalu memikirkan umatnya. Makanya di saat akhir hidup beliau, yang beliau ingatkan adalah umat-umatnya. Ummati. Dalam riwayat yang lain bahwasanya diingatkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian wahai umatku dengan perkara yang baru dalam agama. Diingatkan, "Iyyakum wal ghulu." Di akhir ayat, di akhir hidupnya beliau mengatakan, hati-hati dari melampaui batas dalam mencintai seseorang. Ghulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Diingatkan oleh Nabi. Untuk apa? Untuk kita. Maka tidak ada satupun yang dapat memasukkan kita ke dalam surga kecuali telah beliau jelaskan. Tidak ada satupun perkara yang dapat menggelincirkan kita dan menyerumuskan kita ke dalam neraka kecuali telah beliau peringatkan. Maka mari kita perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ingat, setiap kali kita bersalawat itu bukan untuk Nabi semata. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat 1 kali untukku, kata Nabi, maka Allah yang membalas untuknya berapa, Pak? 10 kali. Berarti kalau kita bersalawat, sesungguhnya kita sedang menyelawati diri kita sendiri, karena kita dapat 10 kali lipat. Baik, selanjutnya terima kasih atas kedatangan ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak
Ya, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini adalah dalam rangka zikrullah, mengingat Allah. Dan yang kita baca insya Allah adalah kalamullah, sabda Nabi. Yang kita baca adalah kalamullah, sabda Nabi. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Terlepas dari kita dapat ilmu atau tidak. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Kalau kita dapat ilmu, dapat wawasan, dapat tambahan, maka bertambahlah keutamaan tersebut. Sudah dapat pahala nuntut ilmu, dapat keutamaan nambah ilmu. Berarti double, Pak. Andai pun kita nggak dapat ilmunya, kita telah dapat pahala duduk di majelis ilmu. Ingatlah bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari kitab Allah, kecuali Allah akan berikan dia apa? Rahmat. Allah liputi dengan apa? Sakinah, ketenangan. Allah utus malaikat untuk menaunginya. Dan keempat apa? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Kita duduk, kita dapat 4. Dapat rahmat, dapat sakinah, dinaungi oleh malaikat, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan, berjalan kaki, naik kendaraan dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu, dan yang dimaksud ada ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan betapa agungnya apa yang telah kita lakukan sekarang. Kita sedang meniti kemudahan jalan menuju surga. Dan para ulama menjelaskan kemudahan yang dimaksud ada 2. Kemudahan hakiki, yaitu ketika kita melintas sirat, kita butuh kemudahan. Karena sirat ini adalah jembatan yang sangat luar biasa mengerikan, Pak. Licin, banyak yang terjatuh. Kalau dia terjatuh masuk kemana, Pak? Neraka telah menunggu. Dan bukan hanya jembatannya saja, dia ada kalalib, ada kail-kail yang siap menerkam orang yang jalan di atasnya. Kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah kita ke dalam neraka tersebut. Nauzubillahi min zalik. Maka ketika kita menempuh jalan menuntut ilmu, kita dimudahkan jalan melewati sirat ini. Dan kata para ulama yang kedua adalah ketika kita menuntut ilmu, yang dimaksud dimudahkan, kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Karena ketika kita menuntut ilmu, kita akan mendengar cara-cara, resep-resep, tips-tips, ya, ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan, yang dengan itu kita akan mendapatkan kemudahan menuju surga. Dan dua-dua ini adalah benar. Maka jangan pernah kita putus asa, patah arang untuk menuntut ilmu, terlepas dari kita dapat atau tidak ilmu tersebut. Kalau kita dapat ilmu, maka itu keutamaan di atas keutamaan. Kalaupun belum bersabar, bersabar, ya. Saya datang udah setiap hari tapi nggak dapat, bersabar. Mungkin kita ada salah caranya, mungkin kita kurang nyatetnya, mungkin kita kurang memfokuskan dirinya dan lain sebagainya. Kalau ada kekurangan, celak diri kita dan kita koreksi sendiri. Jangan sampai kita putus asa karena kita sedang meniti jalan menuju surga. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Tema kita hari ini adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang kesedihan, maka tidak ada kesedihan kecuali kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Beliau yatim sebelum mengenal siapa ayahnya. Beliau yatim sebelum mengenal siapa ayahnya. Bahkan belum pernah ketemu dengan ayahnya. Dan bahkan ayahnya pun belum pernah menimang beliau alaihi salatu wassalam. Muhammad kecil dilahirkan tanpa seorang ayah. Diasuh oleh ibunya. Karena ibunya tinggal di kota Mekah, dan kota Mekah ini adalah kota yang dikunjungi oleh banyak manusia,
Maka ibunya khawatir dengan kesehatan Muhammad, khawatir dengan keabsahan bahasa Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ibunya pun ingin menitipkan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui di perkampungan. Dan saat itu yang terkenal adalah kabilah dari Bani Sa'ad yang menyediakan jasa menyusui anak kecil. Muhammad yang malang, seorang anak yatim. Maka datanglah ibu-ibu susu ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang siap mereka berikan jasanya dan imbalan. Maka tidak ada satupun yang melirik kepada Muhammad. Kenapa? Yatim. Apa yang diharapkan dari seorang yatim? Maka semua orang meninggalkan Muhammad, kecuali Halimah As-Sa'diyah. Kenapa? Karena Halimah tidak mendapatkan bayi susu. Nggak ada yang dapat disusui oleh beliau. Semua orang telah dapat kecuali beliau. Dan Halimah ini adalah orang miskin. Dia datang ke kota Mekah bersama suaminya, mengendarai unta yang hampir binasa. Karena untanya apa? Kurus, nggak punya makanan, bahkan nggak bisa mengeluarkan susu dari unta tersebut. Maka Halimah berkata kepada suami, wahai suamiku, daripada kita pulang ke kabilah kita tanpa membawakan bayi, dan itu merupakan aib buat kita, kita terima saja anak yatim ini. Siapa tahu dia akan bermanfaat untuk kita. Maka Muhammad yang malang diambil dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Apa yang terjadi? Ternyata keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan langsung seketika ketika itu. Untanya yang hampir binasa, ketika dia telah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba unta itu menjadi kuat. Susunya yang awalnya itu tidak ada, tiba-tiba jadi penuh. Halimah dan suaminya yang berawalnya kelaparan dan anaknya pun kelaparan, tiba-tiba menjadi kenyang. Halimah yang awalnya di paling ujung rombongan pulang ke Bani Sa'diyah, ke Bani Sa'ad, tiba-tiba dia yang menjadi dahulu. Kenapa? Karena keberkahan Nabi SAW. Hiduplah Nabi SAW bersama Halimah. Lepas 2 tahun persusuan, Halimah membawa kepada ibunya, kepada Aminah, kepada ibunya Nabi SAW, memulangkan. Namun karena keberkahan yang didapatkan oleh Halimah, Halimah pun menawar kepada Aminah, bahwasanya bagaimana kalau saya saja yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu belum jadi Nabi ya, Muhammad kecil. Maka ibunya pun setuju karena ingin mendapatkan keabsahan bahasa dan pendidikan di kampung yang terbebas dari ketercampuran orang-orang yang datang ke kota Mekah. Sampai akhirnya kejadian terbelahnya dada Nabi SAW, dicucinya hati beliau, jantung beliau oleh malaikat Jibril, dan ketika itu Halimah ketakutan dan akhirnya dipulangkan kepada ibunya Aminah. Ketika dipulangkan kepada ibunya, kesedihan Nabi SAW tak berhenti sampai di situ, Pak. Lahir yatim, diungsikan ke kampung, jauh dari ibunya. Ketika dipulangkan dari ibunya, ternyata tidak bertahan lama, ibunya pun meninggal. Ibunya Rasulullah SAW, Aminah, meninggal di saat usia beliau belum genap 6 tahun. Beliau 6 tahun sudah menanggung beban yatim dan piatu. Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kondisi seperti ini, maka Nabi SAW diasuh oleh kakek beliau, Abdul Muttalib. Karena melihat cucunya yang sangat menyedihkan ini, Abdul Muttalib memberikan pengagungan yang sangat luar biasa kepada Nabi SAW. Tidak pernah permadani atau tempat duduk Abdul Muttalib diduduki oleh cucu-cucu dan anak-anaknya. Dan itu hanya beliau berikan kepada cucunya Muhammad SAW. Ternyata kebersamaan Nabi SAW dengan Abdul Muttalib pun tak berlangsung lama. Kakeknya harus meninggal. Dan beliau pun harus diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka Nabi Muhammad SAW besar, menjadi remaja, menjadi pemuda di bawah asuhan Abu Thalib, pamannya yang memiliki banyak anak, yang hidupnya luar biasa,
karena banyak anak, banyak tanggungan. Namun Abu Thalib selalu mendahulukan Muhammad di atas putra-putranya yang lain. Maka Nabi SAW pun hidup bersama Abu Thalib. Abu Thalib lah yang selalu membantu beliau, menafkahi beliau, yang mengasuh beliau, sampai diajak untuk berdagang ke negeri Syam, sampai bertemu dengan pendeta dan lain sebagainya, sehingga Abu Thalib disarankan untuk membawa pulang Nabi SAW ke kota Mekah. Maka berdiamlah Nabi SAW di kota Mekah, dan beliau menjadi pengembala di Qararid Makkah, di pinggiran-pinggiran kota Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala kambing. Sampai akhirnya Nabi SAW menginjak usia dewasa dan bertemu dengan seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau pun ditawari untuk bekerja bersama Khadijah, membawa barang dagangannya untuk berdagang, dan ini merupakan kebiasaan orang dari suku Quraisy. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ternyata orang Quraisy sejak dulu telah melakukan kegiatan ekspor dan impor, Pak. Mereka pergi ke negeri Syam di saat musim panas, kembali ke kota Mekah, jualan apa yang dia dapatkan dari kota Syam. Dan ketika musim dingin, mereka orang-orang Quraisy pergi ke negeri Yaman, membawa barang dagangan dari kota Syam, dari Mekah menuju Yaman. Di Yaman dia bawa dagangannya kembali ke Mekah dan ke Syam. Demikian seterusnya. Maka dengan keutamaan yang dimiliki oleh orang Quraisy, pintar berdagang, maka Allah ingatkan, ya, untuk falyabudu rabb hadzal bait. Ya, hendaklah kalian wahai orang Quraisy menyembah Tuhan yang pemilik Ka'bah ini. Ya. Inilah kehebatan orang Quraisy. Dan Nabi SAW saat itu ditawari untuk membawa dagangannya Khadijah bintu Khuwailid. Maka Nabi SAW pun pergi berdagang. Orang miskin berdagang, membawa dagangannya Khadijah dengan kejujuran yang Nabi SAW miliki. Maka jualannya pun berkah, Pak. Jualannya pun berkah. Dan ini sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-bai'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa aw hatta yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jual beli itu ada khiyar, ada pilihan, mau beli mau tidak, sampai dia berpisah. Kalau seandainya penjual dan pembeli ini saling jujur, soduko, jujur, wabayana, dan menjelaskan kekurangan yang ada pada barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka kedua orang ini, penjual dan pembeli, mendapatkan keberkahan dari jual beli. Apa makna berkah, Pak? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Yang awalnya 1 dinar cukup untuk 1 orang, ketika berkah itu datang, 1 dinar untuk 2 orang, 3 orang. Ketika makanan 1 nampan itu untuk 4 orang, ketika berkah turun untuk berlima pun cukup. Itu namanya berkah, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Namun kata Nabi SAW, wa in kadzaba, kalau seandainya penjual atau pembeli atau dua-duanya ini mereka saling berdusta, wa katama, dan menutupi keburukan barang yang dia jual, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan dari jual beli itu hilang. Karena Nabi SAW al-amin, orang yang dapat dipercaya, soduq, orang yang jujur, maka jual beli yang dilakukan oleh Nabi SAW berkah atau tidak, Pak? Berkah. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan keuntungan yang tidak pernah dia dapatkan ketika mendelegasikan orang lain untuk berjualan. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun takjub. Luar biasa ini. Saya tidak pernah menerima keuntungan sedahsyat ini.
Maka Khadijah pun mulai bertanya kepada budak yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maisarah, bagaimana? Maka dijelaskanlah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun seorang janda yang dilirik oleh semua pemuka-pemuka besar yang ada di Quraisy, mulai tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbincanglah dia dengan teman perempuannya, ya, dan masih kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang Muhammad. Maka wanita itu bertanya, apakah engkau ada keinginan dengan Muhammad? Ya, apakah mungkin dia mau dengan saya, kata Khadijah. Ya, kita belum tahu, kita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya perempuan itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidaklahkah engkau menikah? Sama siapa, kata Muhammad, siapa yang mau dengan saya? Miskin, pemuda miskin. Pemuda miskin, siapa yang mau dengan saya? Maka kata perempuan itu, Khadijah. Khadijah, na'am Khadijah. Maka seketika itu Nabi SAW meminta bantuan dengan paman-pamannya dan melamar Khadijah binti Khuwailid, dan terjadilah pernikahan tersebut. Itulah awal kehidupan Nabi SAW, penuh dengan duka, penuh dengan duka. Namun yang kita bahas dengan tahun kesedihan bukanlah hal itu, bukanlah hal itu. Masuklah kehidupan Nabi SAW pertama Khadijah. Kehidupan sebagaimana kehidupan suami istri yang lain. Sampai ketika Nabi SAW mulai diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah lewat mimpi, ru'ya shadiqah, mimpi yang nyata. Mimpi yang nyata. Maka Nabi SAW pun menjadi suka tahannus. Nabi suka menyendiri. Beliau pergi bertahanus ke gua apa? Ke gua Hira. Maka Nabi SAW pun berbekal, minta bekal kepada istrinya Khadijah, dan beliau pun menyendiri di gua Hira. Beliau menyendiri, memikirkan keburukan umat yang ada saat ini. Karena Nabi SAW tidaklah dia diminta suatu pandangan kecuali beliau memikirkan dan memberikan pandangan terbaik. Itu Nabi SAW sebelum zaman kenabian, sebelum beliau diangkat sebagai Nabi, Nabi pun telah diminta pendapat. Nabi pun telah diminta pendapat. Tidakkah kita ingat bahwasanya Nabi SAW pernah memutuskan siapa yang mengangkat Hajar Aswad ketika Hajar Aswad itu dilepas dari posisinya karena Ka'bah runtuh ketika itu banjir dan dibangun ulang. Dan diletakkan Hajar Aswad, kabilah-kabilah yang membangun itu berseteru, hampir-hampir saja saling membunuh. Ketika mereka memutuskan, kita akan memutuskan dengan orang yang masuk dari masjid ini, maka datanglah Muhammad. Mereka mengatakan al-amin, al-amin, orang yang dapat dipercaya. Rodina, kita ridho. Maka pun kata Nabi SAW, hendaklah setiap kabilah memegang sehelai bagian dari kain, dan Hajar Aswad itu diletakkan di kain dan diangkat sampai mendekat ke tempatnya. Maka Nabi dengan tangannya yang mulia meletakkan Hajar Aswad ke tempat posisinya. Maka kabilah tersebut ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertahandus, memikirkan keadaan umatnya yang makin bobrok. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa jahiliyah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina. Semua dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bagaimana kaum yang menyembah berhala. Ya, dan ini bukan ajarannya Ibrahim, bukan agama Hanifiyah, bukan. Sebagian mereka ada yang membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Sebagian yang lain sibuk berperang saja. Makanya kita ini sedang berada di bulan haram. Haram untuk berperang. Kenapa? Karena dahulu orang Arab itu hobinya perang, Pak. Makanya mereka senang dengan anak laki-laki dan benci dengan anak perempuan. Anak perempuan yang mana bisa diajak perang. Coba kalau anak laki-laki ajak perang. Perang dia. Kerjaannya begitu. Maka Nabi pun memikirkan bagaimana kemelut yang terjadi di masyarakat. Sampai akhirnya datang wahyu pertama berupa firman Allah di dalam surat Al-Alaq. Datanglah Jibril kepada Nabi SAW, ya, yang dikatakan itu di bulan Ramadan, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama. Jibril pun mengatakan, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad baca.
Maka Nabi SAW, dan kita tahu bahwasanya beliau adalah ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, wahai aku tidak dapat membaca. Maka Jibril pun memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang erat sampai Nabi lemas. Ketika Nabi sudah lemas, dilepaskan oleh Jibril dan Jibril mengatakan Iqra. Maka Nabi SAW mengatakan ma ana biqari. Maka Jibril pun memeluk lagi untuk kali kedua. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itulah ayat atau surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya beliau diangkat sebagai seorang nabi. Namun poinnya yang ingin kita dapatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Segera saja beliau pergi pulang dari Gua Hira menuju rumahnya. Sambil bergetar beliau pun mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, Zammiluni, Dassiruni, Dassiruni. Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Maka istrinya pun menyelimuti badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut akan dirinya yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya Khadijah Al-Kubra menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, la yukhzikallahu abadan. Wahai suamiku, demi Allah engkau tidak akan pernah Allah hinakan. Innaka la tasilur rahimah. Sesungguhnya engkau memiliki sifat selalu menyambung hubungan silaturahim. Dan engkau selalu menolong orang yang butuh bantuan. Dan engkau pun selalu melengkapi, memenuhi kebutuhan orang yang tidak punya. Dan engkau pun sangat penyayang wahai suamiku. Maka demi Allah engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sifatnya Khadijah, lihat sifatnya Abu Thalib, lihat sifatnya Khadijah. Abu Thalib adalah yang membesarkan Nabi, Khadijah adalah yang menenangkan Nabi. Ya, lihat sifatnya. Maka akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, dan menceritakan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Dan Waraqah ini adalah orang yang membaca Taurat. Maka dia katakan, hadza namus. Yang mendapati dirimu tadi adalah namus. Namus dalam bahasa Ibrani artinya Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, demi Allah, ya, sungguh engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Ya, karena apa? Karena ini. Karena apa yang engkau bawa. Sungguh engkau akan dikeluarkan oleh kaummu dari negeri ini, kata Waraqah. Kalau seandainya aku mendapatimu, ya, dalam kondisi diusir oleh kaummu, aku akan menjadi orang yang membantumu. Ingat, ya. Waraqah bin Naufal sudah tahu. Hadza namus ya'ti ala Musa. Inilah namus yang dahulu datang kepada Musa, Jibril. Kalau seandainya engkau menerapkan apa yang diajarkan oleh namus, pasti kaummu akan mengusirmu. Ya. Maka Nabi berkata, sungguh mereka akan mengusirku, sungguh tidak ada satupun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali akan diusir oleh kaumnya. Kalau seandainya aku masih hidup, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat kuat, kata Waraqah bin Naufal. Dan tidak lama setelah itu Waraqah meninggal. Lihat, bahwasanya Nabi SAW dikelilingi oleh 2 orang yang sangat menyayangi beliau, Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Maka pembahasan kita tentang tahun kesedihan tersebut adalah tahun di mana 2 orang yang sangat mencintai beliau, sangat mendukung beliau, itu wafat.
Itulah tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di bulan Rajab, tahun 10 kenabian, dan kita sekarang di bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal 3 apa 4? Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Karena udah maghrib ya Pak ya. Ya. Gimana, azan dulu apa gimana? Azan dulu ya. Kita cukup habis azan? Lanjut ya. Sampai qomat ya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la tepat di bulan Rajab, paman beliau Abu Thalib yang menjadi tameng dan benteng yang selalu melindungi beliau alaihi salatu wassalam, yang menjadi tembok yang sangat tinggi yang menghalangi beliau dari gangguan kafir Quraisy, yang dengan kehebatan dan kewibawaan dan kebangsawanan pamannya Nabi SAW tetap diganggu dan disakiti oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya bulan Rajab tahun 10 kenabian, paman beliau pun meninggal. Maka kesedihan itu tidak bisa dihindari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benteng yang selalu membela beliau, benteng yang selalu melindungi beliau dari dakwahnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia. Dan kesedihan Nabi alaihi salatu wassalam pun bertambah ketika Abu Thalib di akhir hayatnya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, "Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan kalimatan, satu kata, satu kalimat, uhajjulaka indallah, yang aku dapat berhujah, yang aku dapat menjadikan kalimat itu sebagai pembela dirimu di hari kiamat kelak. Qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah." Fa'abah. Namun pamannya pun tak sempat mengucapkan hal tersebut. Kenapa? Karena dua orang ya datang, Abu Jahal dan Abu Lahab, menempel erat Abu Thalib dan mengatakan, "Apakah engkau telah benci dengan agama kakek buyutmu Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib?" Maka akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tak beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambahlah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bentengnya, sudah pelindungnya, sudah pamannya, sudah orang yang membesarkannya meninggal, orang yang sangat dikasihinya pun meninggal dalam keadaan kafir. Maka turunlah ayat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, tambahlah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan tersebut ternyata memberikan efek yang sangat besar. Yang awalnya orang-orang Quraisy sangat berhati-hati untuk mengintimidasi, mengganggu, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib mengatakan, barang siapa yang mengganggu Muhammad, sungguh dia telah mengganggu diriku. Kalau bikin perkara dengan Muhammad berarti bikin perkara dengan diriku. Dan Abu Thalib adalah orang terpandang. Ayahnya Abdul Muttalib, satu-satunya orang yang bertemu dengan pasukan gajah dan mengatakan, sesungguhnya aku tuan kambing-kambing ini dan Ka'bah punya tuannya sendiri, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib lah yang mendapatkan Zamzam. Zamzam ini kan muncul di zamannya Nabi Ismail, dan karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka Zamzam ini hilang, nggak ketemu. Maka Abdul Muttalib lah yang menemukannya. Sehingga posisi Abu Thalib itu adalah orang yang sangat apa? Sangat luar biasa di kaum. Ya, dari orang yang punya nasab. Siapa yang nggak kenal dengan Hashim? Abdul Muttalib, dan sekarang Abu Thalib. Maka sangat berhati-hati. Ketika pamannya meninggal, maka gangguan tersebut intens diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diganggu, disakiti, dizolimi dan lain sebagainya. Bahkan akan dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hal tersebut, ya, kesedihan tersebut makin menjadi-jadi ketika 2 bulan berselang. 2 bulan berselang. Kalau sudah bulan Rajab 2 bulan berarti bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Berarti kita nggak sampai 2 bulan lagi Ramadan ini, Pak, ya. 2 bulan berselang, istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya pun menyusul Abu Thalib meninggal dunia. Maka kesedihan Nabi alaihi salatu wasalam makin bertambah. Makin bertambah. Kesedihan itu sangat-sangat memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menghilangkan kesedihan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau alaihi salatu wasallam memuji Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan, dialah orang yang yang dimana aku amanat bihina kafarat biyan nas. Dialah orang yang beriman kepadaku di saat orang-orang lain kufur kepadaku. Wa sadaqatni hina kadzabat biyan nas. Dan dialah wanita yang membenarkan aku di saat manusia mendustakan aku. Wa asyraqatni fi maliha hina harramaniyan nas. Dan dialah wanita yang memberikan harta bendanya, bahkan nyawanya, untuk perjuanganku dikala manusia mengharamkan semua yang mereka punya dari diriku. Wa razaqaniyallahu waladaha. Dan Allah menjadikan anak-anakku hanya darinya. Wa harrama walada ghairiha. Dan Allah tidak menjadikan aku punya anak dari orang yang lain. Ini pujian Nabi SAW kepada Khadijah. Beliaulah ummul mukminin. Dan Nabi SAW tidak pernah poligami di masa Khadijah radhiyallahu taala anha hidup. Dan ini menunjukkan atas keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau telah habiskan semua hartanya, semua hidupnya, semua perhatiannya. Bahkan beliau rela, ya, suaminya menyendiri di gua dan berdakwah dan dibantu oleh beliau demi untuk membantu suaminya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kepergian 2 orang ini, ya, seakan-akan kota Mekah menjadi sempit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada
tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh Nabi. Semua orang-orang Quraisy menyakiti beliau dengan sangat intens dan sangat merajalela karena kehilangan Abu Thalib. Dan kesedihannya pun tidak ada yang dapat mengobatinya. Selama ini kalau beliau ada masalah datang ke rumah, datanglah Khadijah menenangkan beliau. Sebagaimana pada kejadian-kejadian tadi telah disebutkan bahwasanya Khadijah selalu menenangkan Nabi SAW. Jadi ketika ada Abu Thalib dan Khadijah, maka ini dua gabungan yang luar biasa. Di luar Nabi SAW dibantu, dibenteng oleh Abu Thalib. Ketika Nabi SAW mendapatkan halangan dan pulang ke rumah, ada Khadijah yang menyemangati. Ada faktor eksternal Abu Thalib yang mendukung beliau, dan ada faktor internal, yaitu istri beliau Khadijah yang mendukung beliau. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, hampir bersamaan, dua orang ini hilang. Bisa kebayang gak Pak? Maka di tahun inilah para ulama mengatakan Amul Huzni, tahun kesedihannya Nabi SAW. Dua orang yang sangat dicintai beliau pun hilang. Maka dengan kehilangan begini, Nabi SAW tidak ingin berlarut-larut dengan kesedihan. Beliau mulai mencoba untuk berdakwah di luar kota Mekah dengan harapan beliau mendapatkan penerimaan dari orang-orang di luar Mekah. Maka dipilihlah Taif menjadi lahan dakwah beliau setelah kota Mekah. Maka beliau pun berangkat ke Taif bersama Zaid bin Harisah, ya, anak angkatnya Nabi SAW, Zaid bin Harisah. Maka beliau pun datang ke kota Taif. Alih-alih untuk mendapatkan sambutan yang menggembirakan, ternyata Nabi SAW ditolak mentah-mentah. Bukannya diterima dengan baik, bahkan orang Taif memprovokasi orang-orang awam untuk menyakiti Nabi SAW. Maka datanglah kaum laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak melempari Nabi SAW dengan batu, dengan sebutan gila, dengan sebutan tukang sihir, dengan sebutan penyair dan lain sebagainya. Nabi pun disakiti. Nabi kita Muhammad SAW sampai menyebabkan kaki beliau berdarah. Sampai dikatakan Nabi SAW hilang kesadaran saat itu. Saking terpukulnya dan berdarahnya Nabi SAW. Maka setelah kejadian itu Nabi SAW bersama Zaid bin Harisah duduk berteduh di bawah pohon anggur, dan Nabi SAW mengeluhkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Nabi SAW bersabda, Allahumma ilaika ashku dha'fa qawwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, dan kekurangan siasatku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Wahai Engkau Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah lagi Maha Penyayang. Engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi ya Allah Engkau akan mewakilkan aku? Apakah kepada penduduk Mekah yang telah mengusir aku dan menyakiti aku? Apakah kepada orang Taif yang mentah-mentah menolak aku? Kepada siapa lagi ya Allah Engkau akan berikan aku? Engkau akan berikan aku. Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada yang jauh yaitu orang Mekah yang telah menghajamku, yang telah memerangiku. Am ila aduwi malaktahu amri, atau kepada musuhku yang di hadapanku yang telah melempari aku sampai aku berdarah-darah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Namun keadaan seperti itu aku tidak peduli ya Allah. Ditolak di kota Mekah ataupun ditolak di Taif, itu tidak menjadi perhatianku asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli, namun afiat, ya, kemurahanmu itulah yang membuat aku menjadi lapang ya Allah.
A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulumat. Aku meminta perlindungan dengan cahaya wajahmu ya Allah yang telah menghancurkan segala kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya, dan dengannya menjadi baik urusan dunia wal akhirah, dan akhirat ini. Min an tunazzala bi ghadabak, daripada aku mendapatkan kemurkaanmu ya Allah. Au yahulla alayya sakhatuk, atau aku dihilangkan dari kemurkaanmu. Lakal utba hatta tarda, aku mengharapkan engkau sampai engkau ridha kepadaku ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah, wala quwata illa bik, dan tiada daya upaya dariku kecuali bantuan darimu ya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW diusir dari kota Taif. Beliau pergi dari Mekah menuju Taif berharap dakwahnya diterima. Namun bukan dakwah yang diterima, ternyata Nabi SAW ditolak mentah-mentah, bahkan disakiti. Maka Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harusnya kita lakukan di saat semua manusia berpaling dari kita, di saat manusia semua tidak dapat membantu kita. Harusnya kita sadar bahwasanya Nabi SAW pun pernah mendapatkan kondisi yang lebih parah daripada kita. Nabi SAW pernah merasakan kesakitan yang lebih sakit daripada kita. Sakit yang lebih sakit apalagi, wahai saudaraku, ketika dia dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, namun beliau pun mendapatkan penodaan, kesakitan, dan ujian yang demikian besar. Maka rasa sakit yang lebih besar apalagi daripada musibah yang diterima oleh Nabi SAW. Maka hendaklah barang siapa yang mendapatkan musibah, hendaklah dia mengingat musibah Nabi SAW. Sungguh itu akan meringankan beban perasaan, keluh kesah dan sakit yang dia rasakan tersebut. Kita salat dulu. Demikian kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamam shalah. Dilakukan di belakang safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa
طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwan fid din wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga yang dimaksud dengan tahun kesedihan oleh para ulama adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang mensupport beliau, paman beliau yang mendukung dakwah beliau di luar, dan istri beliau Khadijah yang mendukung dari segi dukungan motivasi dari dalam dan juga harta dan lain sebagainya. Maka dua kehilangan ini merupakan kehilangan terbesar Nabi SAW, ditambah paman beliau wafat dalam keadaan kafir, dan ditambah beliau diusir atau disakiti di kota Mekah ketika beliau ingin mencari tempat lain yaitu Taif. Bahkan beliau ditolak mentah-mentah dan disakiti sampai-sampai beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang sangat dalam, "Kemana ya Allah mau engkau akan berikan aku? Apakah ke tempat yang jauh yang telah memusuhi aku sejak awal, atau kepada musuh yang ada di hadapanku ini, yaitu Taif?" Karena sedihnya Nabi SAW, maka datanglah malaikat gunung kepada Nabi SAW menawarkan bantuan untuk menjatuhkan gunung ke penduduk Taif. Nabi SAW dengan kasih sayangnya menolak tawaran tersebut dan mengatakan, "Aku berharap dari tulang sumsum orang-orang tersebut keluar keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala." Dan ternyata permohonan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenal penduduk Taif adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian tersebut. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara, banyak hal yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, Pak. Banyak hal, banyak perkara tidak dapat kita selesaikan sendiri. Tidak dapat kita selesaikan hanya dengan meminta bantuan manusia. Karena yang harus kita sadari, syukran. Karena yang harus kita sadari, manusia
tidak memiliki hak apa-apa atas dirinya sendiri, apalagi untuk memberi kepada orang lain. Makanya salah satu doa yang kita baca setiap pagi dan sore hari adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kita ini menyerahkan ya diri kita kepada diri kita sendiri walaupun sekejap mata. Ya, tiap detik kita ini harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang mampu menolong, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama salah satu hikmah kenapa? Ya, kenapa Abu Thalib diwafatkan sebelum Islam jaya, Islam kan masih terpuruk ya. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi disakiti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin agama ini jaya karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada manusia sedikit pun, walaupun manusia itu memiliki ya kekuatan dan lain sebagainya, karena sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Kenapa kisah ini diangkat? Karena Abu Thalib meninggal ya di bulan Rajab. Nah, tidak selang setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat ya, ketika beliau bertambah banyak gangguannya dan mendapatkan kesedihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur beliau mendapatkan mukjizat berupa perjalanan malam dan diangkat ke langit, yaitu dikenal dengan Isra dan Mi'raj ya. Yang kalau di kalender Isra dan Mi'raj itu sekarang di bulan Rajab ya. Namun para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya. Namun yang pasti terjadinya Isra dan Mi'raj ini adalah di akhir periode Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Itu yang terjadi Isra dan Mi'raj. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya hal ini merupakan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu bertubi-tubi setelah kepergian Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Demikian kisah yang dapat kita sampaikan tentang tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ternyata beliau masih memiliki sisi kesedihan. Betapa hebatnya beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau pun masih mendapatkan tahun-tahun kesedihan yang sangat luar biasa. Beliau yang diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia, ternyata beliau pun diuji dengan ujian yang bukan ujian yang biasa, ujian yang luar biasa. Apalagi kita ya, yang kita bukan siapa-siapa dan kita mengaku kita beriman, ya pasti kita akan diuji. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Para nabi telah mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang dibunuh, di antara mereka ada yang dikuliti dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dicoba untuk disalib, dibunuh, ya, digantung di tiang salib. Namun Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia dikejar-kejar untuk dibunuh, ya, untuk dibunuh. Maka ujiannya sangat luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan itu dan semisal dengan itu. Ya, artinya orang yang paling bertakwa, maka orang itulah yang akan paling banyak ujiannya. Ya, paling banyak ujiannya. Maka jangan pernah kita menganggap kita datang kajian itu tanpa ujian. Makin banyak ujiannya. Makin banyak kita memiliki ilmu, makin banyak ujiannya. Ujian yang terbesar daripada ilmu adalah mengamalkannya. Ujian terbesar dari ilmu adalah mengamalkannya. Karena ilmu ini akan menjadi bumerang apabila kita tidak amalkan. Ingat, Nabi SAW mengingatkan kita, la tazalu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergeser kaki anak Adam itu di hari kiamat sampai ditanya tentang
4 perkara. Salah satunya tentang wa an ilmihi maza amila bihi, tentang ilmunya apa saja yang telah ia amalkan. Maka kajian kita, ya, duduknya kita di majelis ilmu bukan hanya untuk memenuhi catatan kita, bukan hanya untuk memenuhi wawasan kita, namun jauh daripada itu untuk menambah timbangan kebaikan kita, untuk menambah amal baik kita. Ingat, orang yang punya ilmu tersebut sejatinya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, dan hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Semakin dia punya ilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melanggar perintahnya, takut untuk mengerjakan larangannya. Maka di situ kita harus yakin. Adapun ujian yang kita terima, maka Nabi saja mendapatkan tahun kesedihan, apalagi kita. Ya, kita saja, Nabi saja yang sudah dijamin surga pun diuji, apalagi kita yang belum mendapatkan jaminan surga. Maka kita harus lebih banyak bersabar dan harus lebih bersemangat, ya, dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jangan sampai putus asa, terutama kita sedang di bulan haram, bulan Rajab. Kita berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan 4 bulan, salah satunya bulan Rajab. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12, ya, 4 di antaranya 4 bulan haram. Di hadis dikatakan 3 mutataliyat, 3-nya berurutan, 1-nya Rajab. Wa Rajabu mudhar. Rajab itu bulan haram. 3 mutataliyat, 3 yang berurutan apa saja, Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan di tengah adalah Rajab. Di bulan ini kita diharamkan untuk berperang, ya kan? Dan juga dikatakan oleh para ulama, amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Bukan hanya amal ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya, dosa pun akan dilipat gandakan. Ya. Pernah di satu majelis, ya, Syekh Sa'ad Sasri ditanya tentang keutamaan. Apakah tempat atau waktu atau zaman yang memiliki keutamaan pun akan mendapatkan dosa yang berlipat? Beliau mengatakan iya. Setiap tempat yang mulia, setiap waktu yang dikhususkan dengan kemuliaan, apabila dikerjakan amal kebaikan, maka nilainya akan bertambah. Pun begitu dengan dosa, maka dosa pun akan berlipat ganda dihitungnya. Maka berhati-hatilah di bulan haram ini, jangan sampai kita terlena dan meninggalkan, jangan sampai fokus kita hanya Ramadan. Kita sedang di Rajab, bulan agung, bulan mulia, kita harus amalkan. Memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, memperbanyak tilawah. Kita persiapan sebelum datangnya waktu bulan Ramadan. Jangan kita memikirkan Ramadan meninggalkan Rajab. Rajab ini bulan mulia. Pun juga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan dosa, apalagi dosa besar, karena dosanya pun akan dilipat gandakan di bulan haram ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nggak bisa baca yang ini. Apakah pahala yang hilang dikarenakan dosa bisa kembali menjadikan pahala kembali? Dan apakah, nomor 2 ya, apakah berbaik sangka diwajibkan? Jazakallahu khair. Iya, berbaik sangka diwajibkan. Berbaik sangka diwajibkan, ya. Karena kita dilarang untuk berburuk sangka, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan tentang hal ini.
Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku bersama persangkaan hambaku kepadaku. In zanna khairan fa khairun, kalau dia bersangka baik maka dia akan menjadi baik. Wa in zanna syarran fa syarrun, kalau dia berprasangka buruk maka dia akan menjadi buruk. Ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus berprasangka baik. Makanya Nabi SAW dalam mendapatkan segala keadaan, Nabi itu bersyukur. Ini luar biasanya. Dalam semua keadaan. Ketika Nabi SAW mendapatkan perkara yang menyenangkan, maka beliau bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia mendapatkan kebaikan, beliau bersyukur Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Gimana doanya? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beliau bersyukur. Namun ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan pun beliau bersyukur. Apa beliau katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata Nabi SAW juga tetap bersyukur. Ya. Ikhwan dan akhwat, kita itu jangan pernah memandang ya satu pandangan saja. Jangan. Mungkin kita mendapatkan perkara yang tidak kita sukai. Kita doa, ya Allah berikan hamba jodoh gitu ya. Ternyata nggak datang jodohnya ya. Jomblo terus ya. Ya, ta'aruf gagal terus ya. Jomblo kepanjangan gitu ya. Kita mulai berburuk sangka kepada Allah. Tidak ya akhi. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ternyata Allah masih bisa berikan untuk datang ke majelis ilmu, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan itu nikmat. Masih dapat keluangan waktu untuk beribadah, berkholwat kepada Allah. Mungkin ketika kita sudah menikah, susah kita mencari waktu kholwat dengan Allah. Mumpung masih jomblo, berkholwatlah dengan Allah. Orang ketika dia belum ada pasangannya, mungkin dia akan selalu mengadu kepada Allah. Ketika dia sudah punya pasangan, mungkin dia akan beralih curhatnya dengan siapa? Dengan pasangannya. Maka bersyukur antum belum dapat jodoh sekarang, ya. Bersyukurnya ala kulli hal dengan tetap berusaha untuk mendapatkan jodoh. Jangan juga antum tabatul ya. Apa artinya? Menyendiri terus, menjomblo sepanjangan. Jangan. Artinya nikmat Allah itu terlalu banyak. Mungkin kita belum dapat kerjaan sekarang. Udah tamat kuliah, belum dapat kerjaan. Akhi, nikmat Allah masih sangat banyak untuk kita. Allah masih gunakan kita untuk datang majelis, berusaha, ngelamar sana, ngelamar sini. Atau bisa jadi kita bikin usaha sendiri. Nikmat Allah banyak. Maka jangan sempitkan nikmat Allah tersebut. Nabi itu punya sifat, kalau Nabi mendapatkan sedikit kebaikan, Allah besar-besarkan, Pak. Allah besar-besarkan. Tapi kalau beliau mendapatkan nikmat yang besar, beliau bagi-bagi. Beliau bagi-bagi. Makanya seorang ulama pernah berdiskusi. Ditanya, bagaimana keadaan orang-orang di negeri kalian ketika tidak mendapatkan nikmat berupa harta? Dia katakan, kami bersabar. Kami bersabar. Kalau dapat gimana? Ya kami bersyukur, dia bilang. Maka kata orang tersebut, kalau orang-orang di negeri kalian seperti itu, ya sama saja seperti peliharaan kami, dia bilang. Seperti peliharaan kami. Peliharaan kami kalau nggak dikasih makan, dia diam. Kalau dikasih makan bersyukur dia. Sama dia bilang. Tetapi orang-orang di negeri kami apabila tidak diberikan rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bersyukur. Kalau nggak dikasih rezeki, mereka pun bersyukur. Kenapa? Nikmat Allah bukan hanya uang. Namun ketika diberikan rezeki, maka mereka pun berbagi. Begitu. Jadi harus berhusnuzon, nggak boleh kita bersuuzon. Dan selagi kita dapat berhusnuzon, husnuzon. Jangan dibalik. Selagi bisa suuzon, suuzon. Jangan. Selagi bisa husnuzon, husnuzon. Dan carilah celah kepada saudara kita yang menyakiti kita, itu husnuzonnya.
Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia, cari celah kebaikannya. Jangan orang baik kita cari kejelekannya. Dia baik mah pengen cari muka begini dan begitu, salah. Dibalik ya. Jangan sampai kita terbalik seperti itu. Adapun masalah dosa, apakah bisa menjadi kebaikan? Bisa. Bisa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat dan beramal soleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang dahulu dia mulia di masa jahiliyah, maka Nabi pun mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqahu. Orang terbaik di zaman jahiliyah adalah orang terbaik di Islam kalau dia faqih, kalau dia paham agama. Jadi ya dosa kita akan menjadi kebaikan kalau kita bertobat. Kebaikan kita sebelum kita hijrah akan tetap baik kalau kita setelah hijrah menjadi orang yang faqih kepada agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nanya tentang poligami nih ya. Kan Khadijah nggak pernah dipoligami nih oleh Nabi. Boleh dong berarti nggak poligami? Ya, poligami itu syariat ikhwah. Poligami itu syariat. Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita orang Islam laki-laki ya untuk poligami, diizinkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya, nikahi 2, 3 atau 4. Boleh 5? Enggak boleh. Tapi boleh enggak 5 kali nikah? Boleh. 10 kali nikah? Boleh. Tapi kalau 4, menggabung 4 itu maksimal. Menggabung 5 enggak boleh. Jadi gimana nikah 5 kali? Ya bisa jadi dia meninggal terus nikah lagi, meninggal nikah lagi, boleh. Tapi kalau menggabung lebih dari 4 maka tidak boleh. Tapi Nabi lebih dari 4. Itu Nabi jawabannya. Itu Nabi. Adapun pertanyaan bagaimana ketika Nabi SAW bersama Khadijah dia tidak poligami, yaitu Nabi SAW. Nggak bisa juga dibentrokan dengan dalil bahwasanya kalau begitu nggak boleh poligami nih selagi istri pertama masih hidup gitu ya. Itu akal-akalan namanya. Nanti suaminya juga bahkan mengakal-akali istrinya. Berarti kamu juga iya dong, saya boleh poligamiin kamu. Kenapa? Kan kamu bukan Khadijah. Khadijah itu janda, kamu gadis. Akhirnya syariat jadi akal-akalan. Tidak, kita taat kepada syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan, ya kita halalkan. Kalau Allah telah mengharamkan, kita haramkan. Adapun praktek, Nabi telah ngasih koridor. Nabi kasih koridor yang jelas. Ya. Kalau kita cuman poligami masalah nafsu aja nggak punya ilmu, diancam oleh Nabi. Ya, orang yang tidak adil dengan istri-istrinya itu dibangkitkan dalam hari kiamat dalam keadaan wasyikuhu ma'il, miring badannya. Ya, itu kehinaan bagi dia. Dikenal nanti orang dibangkitkan di hari kiamat, miring badannya, berarti nggak adil dengan istrinya. Ya, dan itu merupakan kezaliman, dan kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Jadi syariat poligami jangan mentang-mentang udah ngaji, mudah-mudahan poligami tanpa ilmu, bahaya akhi. Bahaya. Itu tanggung jawab yang harus antum bertanggungjawaban. Kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau mau poligami ya silahkan, syariat agama Allah, namun lihat batasannya. Yang akhwat nggak bisa juga menentang. Ya, nggak bisa menentang karena nggak ada hak untuk akhwat menentang, apalagi menolak syariat poligami. Orang yang menentang syariat poligami berarti dia telah menentang hal yang telah Allah halalkan. Berarti dia ya bisa jatuh dalam kekufuran. Makanya ada kisah ketika ada orang mengatakan bahwasanya kalian itu adalah menyembah ya rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian.
Mereka katakan, tidak, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah apabila pendeta-pendeta kalian mengatakan ini halal padahal itu haram, kalian lakukan itu halal? Dan apabila pendeta kalian mengatakan ini haram, walaupun itu halal engkau haramkan? Iya betul, itulah bentuk ibadah, itulah bentuk menyembah. Ya, jadi kita tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bahkan Nabi SAW pernah ditegur tentang masalah ini. Ingat hadisnya? Ingat ayatnya dalam surat apa? At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, apakah engkau mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan untuk dirimu? Tabtaghi mardata azwajik. Apakah cuman karena mengharapkan ridho istrimu engkau lalu mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah itu masalah madu atau apa gitu, lupa. Nanti lihat tafsirnya. Nabi saja dilarang, Pak. Ya. Apalagi kita, masalah poligami itu syariat, tidak boleh ditentang. Masalah pelaksanaan, ya sang istri bisa menasihati sang suami, ya. Ini syariat, Mas, hati-hati, jangan bermain, karena bisa masuk surga, bisa masuk neraka, ya. Kalau berani poligami berarti siap-siap, pertanggungjawabannya 2. Kalau berani, siap, mampu, silahkan, gitu ya. Tapi kalau nggak mampu, hati-hati. Bisa begitu sang istri mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah nonton bola malam-malam? Wah. Kalau siang-siang? Baik, ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, itu ya. Bisa jadi itu perkara mubah, Pak. Bisa jadi itu perkara mubah. Mubah itu ya dia tidak berdosa melakukannya dan juga tidak berpahala. Itu mubah. Tapi mubah ini bisa jadi haram kalau seandainya menyebabkan hal-hal yang tertimpa setelahnya. Nonton bola malam-malam, ya antum hitung sendiri ya. Tahajud malam-malam, oh bagus Pak. Kalau nonton bola malam-malam, ya sayang waktu antum. Allah Subhanahu wa taala ya itu innallaha azza wa jal yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil, mana hambaku yang beristighfar aku ampuni, mana hambaku yang meminta aku penuhi. Masa waktu tersebut kita gunakan untuk nonton Liga Champion? Berdoa sih berdoa, ya Allah menangkanlah. Kan sayang gitu loh, gimana? Itu pertama. Kedua, dengan antum nonton bola itu nanti antum kebangun kecintaan, Pak. Ada kecintaan antum. Dan ini yang bahaya. Cinta antum bukan lillah nanti, karena manusia. Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa ini. Si Fulan ini siapa yang terkenal sekarang? Siapa? Udah tua itu, zaman anak SMA itu masih itu. Siapa? Nggak tahu ya, alhamdulillah. Ya, anggaplah Ronaldo lah. Ronaldo agamanya apa? Islam ya? Belum ya, namanya aja Kristen gitu ya. Terus antum karena hebat seneng dengan dia, beli kaos namanya dia. Itu wala wal bara antum hilang, Mbak. Loyalitas antum dan berlepas diri antum dengan orang kafir hilang. Nggak boleh bilang kafir, dengan non muslim hilang gitu ya. Nggak boleh, Pak. Dia tetap kafir. Makanya Anda pernah dapat video itu cuplikan gol itu orang Arab tuh ya. Kalau nggak salah Messi atau Ronaldo gitu cetak gol.
Masya Allah, hazal kafir, dia bilang. Kafir nyetak gol, kafir. Dua ngulang kafirnya. Gitu. Itu. Cristiano Ronaldo kafir. Ini bener. Anak, luar biasa ini komentatornya ya. Dipuji tapi dikafir-kafirin gitu. Ya antum timbang lah ya. Jangan sampai antum nonton bola lupa doa, Pak. Sayang ya. Dan itu tidak, Allah itu tidak menjadikan kita itu punya dua hati, Pak. Nggak bisa. Kalau antum udah fokus nonton bola, tahajud antum itu nomor 2. Kalau antum udah fokus tahajud, antum nggak suka lagi nonton bola gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ketika antum nonton bola malam-malam, berarti jam tidur antum berkurang atau nambah, Pak? Berkurang. Padahal antum besok punya kegiatan. Antum punya jadwal wajib datang ke masjid sholat subuh, itu nanti kurang. Yang awalnya antum bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh karena nonton bola, ngantuk nggak sholat, hilang antum kebaikan dunia dan seisinya, rugi 1. Kalau nggak ke masjid, rugi 2 plus dosa. Dan banyak lagi lain. Antum sebagai mahasiswa belum ngerjain tugas, numpul lagi tugasnya. Antum sebagai pekerja absen kurang, potong gaji, ya, banyak sekali ya. Maka dilihatlah kemaslahatan. Tapi kan besok kan libur, Ustaz. Ya libur pun diingat-ingat. Libur itu bukan kita berhenti beramal, Pak ya. Libur itu antum nggak kerja, tapi antum bisa melakukan aktivitas ibadah yang lain. Libur itu kesempatan besar buat antum untuk mendapatkan apa? Fadilah menunggu terbit matahari. Kalau di hari kerja antum nggak bisa, antum bisa di hari itu. Antum bisa dengar kajian, antum bisa duduk lama, antum bisa merja Al-Quran, banyak sekali manfaatnya. Kalau antum sibukkan untuk nonton bola, rugi antum ya, rugi sekali. Ingat, waktu kita itu mahal, Pak. Dan waktu kita tidak akan pernah kita beli dengan uang. Gak ada yang bisa beli uang, beli waktu dengan sebanyak apapun hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi antum ngerti kan yang saya jelaskan ya? Jangan sampai berarti boleh nonton bola. Enggak ya. Apa hukum berwudu dengan keadaan di make up? Akhwat kali ya, Pak Ikhwan ini bermake up nih. Ya kaedahnya wudu itu kan adalah ibadah ya, mengalirkan air di anggota wudu ya, mengalirkan air di anggota wudu tertentu ya, dengan gerakan-gerakan tertentu ya. Anggota wudu itu kan muka, tangan sampai siku, kepala dan telinga, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, kalau seandainya di bagian wudu ini terhalangi air itu sampai, maka dia harus menghilangkan apa? Hal tersebut. Kalau dia pakai foundation, ya, ini ada yang ngerti nggak foundation? Fondasi. Jadi make up itu ada fondasinya, Pak. Ya. Nih, kalau antum ada jerawat, nah pakai fondasi dulu tuh. Nah, nanti baru dikasih merah, biru, hijau ya, segala macam. Tapi make up ini untuk di rumah ya. Kalau di luar jangan lah ya, karena itu tabarruj ya, tabarruj nggak boleh, wanita nggak boleh tabarruj, wanita aja nggak boleh apalagi ikhwan ya. Kalau dia dalam kondisi pakai pondasi gitu ya dan takut airnya nggak nyerap, maka dihilangkan dulu. Dan jadi perempuan itu susah, Pak, menghilangkan pondasi itu harus pakai kapas, pakai alkohol segala macam sampai hilang gitu ya. Menghilangkan pondasinya muncul lagi lubang-lubang pori-pori gitu ya. Nah, itu baru dia berwudu. Tapi kalau dia tidak menghilangkan pondasi itu dan air itu nggak masuk ke kulit wajahnya, maka dikhawatirkan wudunya tidak sah. Maka hilangkan dulu penghalang tersebut. Hilangkan dulu penghalang tersebut. Adapun sah tidaknya itu tergantung tadi. Kalau dia terbasuh semua anggota tubuhnya sah. Kalau nggak terbasuh ya tidak sah berarti. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya tanya akhwat ya, pasti tahu bagaimana cara menghilangkan pondasi ya. Kalau tanya ikhwan gampang Ustaz, pakai apa? Martir, hilang pondasinya gitu ya. Pondasi rumah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum ngefans dengan pemain sepak bola muslim seperti yang sedang tenar sekarang? Muhammad Salah gitu ya. Jazakallahu khair. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Salah itu soleh ya. Jangan Muhammad Salah, Muhammad benar begini. Ya itu tadi ya, dia muslim, tapi pantaskah dia untuk kita fanskan?
Ada yang kemarin itu apa? Semua orang caption dia lagi mukul orang kafir itu siapa? 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 Habib ya. Habib ya namanya. Oh, dipuja-puja segala macam ya. Dia muslim memang, tapi pantaskah itu kita fanskan? Pantas enggak? Terbuka auratnya, enggak dikenal duduk di majelisnya di Masjid Al-Ikhlas. Gimana? Ada di sini Muhammad Salah duduk? Enggak kan gitu. Atau dia duduk di majelisnya Syekh Fulan gitu. Muhammad Salah adalah kibar tolabul ilmi gitu. Ada enggak? Kalau dia di tolabul ilmu enggak jangan main bola dia. Masa orang itu yang mau antum fanskan? Bukan masalah muslim enggak muslimnya, Pak. Jadi orang muslim itu harus pandai dia memilih. Makanya pepatah Arab tuh benar, Pak. Pepatah Arab tuh bilang begini, fa illam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbahal kiram falah. Kalau kamu tidak mampu mulia, menjadi mulia seperti orang-orang mulia itu, maka tirulah kehidupan orang-orang mulia. Karena sesungguhnya meniru kehidupan orang mulia itu mulia. Mereka mulia enggak? Bukan Anda merendahkan, dia muslim. Kita berharap dia dapat hidayah duduk nuntut ilmu ya. Ya minimal duduk di majelis Al-Ikhlas Pakuan nih. Kalau enggak bisa duduk di Madinah gitu ya. Tapi masa orang seperti itu yang mau kita fanskan ya. Kita berpikir lagi lah. Terlalu banyak orang soleh yang dapat kita fanskan. Nabi kita Muhammad SAW. Kita itu nggak banyak baca. Kita tuh kebanyakan nonton. Sayangnya nggak ada pendidikan nonton itu yang menjelaskan tentang kisah Nabi SAW secara gamblang, nggak ada. Dan nggak boleh juga Nabi itu dibikin film memang. Dibaca, dipelajari, duduk nih majelis ilmu sehingga kita cinta dengan Nabi. Kalau kita udah tahu personalnya Nabi, masa kita masih berpaling ke yang lain? Gak mungkin, Pak. Bahasa kisahnya Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar itu mulia, itu yang kita contoh. Baca kisahnya Umar, itu yang kita akan contoh. Baca kisahnya Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan hartanya demi hijrah. Baca kisahnya Abu Hurairah, baca kisahnya orang-orang yang mulia, itu yang dibaca. Itu yang menyulut kita untuk menjadikan dia sebagai motivasi kita. Bukan pemain bola. Apa motivasi antum dengan main bola? Oh, berarti nggak boleh main? Boleh. Tapi kalau untuk jadi idola, terlalu rendah idola antum. Tinggikanlah idola antum. Kita itu kan bercita-citalah setinggi apa? Bintang di angkasa. Andai pun nggak sampai bintang, antum udah di langit. Tapi kalau cita-cita setinggi loteng, antum masih di bumi, Pak. Cita-cita tuh tinggi. Andai pun nggak tercapai, antum udah di langit. Cita-cita tuh mengikuti Nabi SAW, ngefans dengan Nabi. Dan ada hadis yang sangat menggembirakan. Pernah suatu hari ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sangat mencintai engkau para sahabat ya, tapi kami tak mampu untuk menyamai ibadah engkau ya, ibadah para sahabat yang lain. Bagaimana kami akan bisa bersamamu ya Rasulullah SAW di hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW pun bersabda, ya, seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Maka kata para sahabat, sejak kami mendengar hadis itu, kami pun sangat bahagia. Karena kami walaupun tidak bisa menyaingi ibadah-ibadah orang yang hebat, minimal kami akan dibangkitkan dengan mereka dengan kecintaan kami kepada mereka. Antum rela gak nanti dibangkitkan dengan orang sekelas Muhammad Salah? Ana takut antum kecewa. Teman-teman antum gabung dengan Nabi, antum dengan Muhammad Salah nanti. Bukan berarti ana memvonis Muhammad Salah rendahan ya. Enggak, maksudnya dengan posisi sekarang dia sebagai pemain bola itu enggak bisa nyamain kedudukannya para alim ulama, Pak. Enggak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggikanlah cita-cita antum ngefans dengan seseorang. Wah, anak kayak di post-test nih Mas Uyun ya. 3 pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara atau metode belajar dengan membaca suatu kitab dan bagaimana cara manajemen waktunya? Cara belajar dari kitab ya, antum mulai dari kitab-kitab dasar. Jangan langsung dari kitab induk, karena antum akan tersesat kalau dari kitab induk. Baca dari kitab-kitab dasar dan ringan.
Kitab dasar dan ringan itu paling banyak disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia paling banyak, beliau rahimahullah paling banyak menyusun kitab-kitab ringan untuk para pemula. Beliau punya kitab Durusun Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat, untuk mayoritas umat. Itu dibaca perlahan. Baca tentang rukun Islam, baca tentang rukun iman. Itu mulai dari situ. Jangan langsung baca tafsir Ibnu Katsir, tersesat antum akhi. Ya nggak bisa. Baca buku-buku ringan. Nah, setelah antum baca, luruskan pemahaman antum dengan bertanya dengan ustadz. Ustadz, ana baca buku ini, pemahaman ana begini, benar atau tidak? Nah, kalau mau naik dengan kitab yang lain, nah itu tanya sama ustadznya. Ustadz, ana udah tamat nih. Kitab Usul Salasa, kitab Qawaidul Arba. Terus ana baca apa lagi? Tanya sama ustadznya. Nanti beliau akan, antum baca setelahnya kitab Tauhid, antum baca ini. Tapi antum juga jangan hanya baca, hadir majelisnya, hadir ininya. Karena baca itu tergantung perspektif orang yang baca, Pak. Dan ini sangat menarik. Kitabnya sama Al-Quran, tapi terjadi banyak perselisihan. Kenapa? Karena memahaminya dengan perspektif sendiri. Harusnya orang membaca Al-Quran, orang membaca hadis sesuai dengan perspektif Nabi SAW, perspektif salafus soleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi ketika dia memahami dengan akalnya sendiri, tersesat. Tersesat. Maka harus dengan kitab-kitab dasar dan dengan dibimbing oleh seorang guru setelah dia memahamkan itu. Bagaimana manajemen waktunya? Antum yang paling tahu dengan waktu antum. Kalau ana gimana? Ana mau ngatur waktu antum ya, ana nggak tahu gitu loh. Antum yang paling tahu, antum bagilah. Dahulu para sahabat itu membagi waktunya menjadi 3, Pak. Para sahabat membagi waktunya menjadi 3. 1/3 untuk bekerja, 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk menuntut ilmu. 1/3 loh ya. 8 jam kerja, 8 jam ibadah, 8 jam menuntut ilmu. Istirahatnya kapan ya? Disitulah antum mencari waktunya. Dan ini pernah dan terjadi, banyak orang begitu. Kapan dia istirahat? Istirahatnya ketika menuntut ilmu. Dia mendapatkan kesenangan ketika menuntut ilmu, dan itu istirahat. Jadi istirahat itu bukan hanya tidur. Ya, bahkan para ulama itu tidurnya ketiduran, Pak. Nggak ada niat tidur kecuali ketiduran. Kalau kita, niat tidur ya. Makanya nggak jadi ulama gitu ya. Makanya harus ditingkatkan semangat itu biar. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat agar bisa istiqomah dalam mengerjakan suatu amalan. Nabi SAW telah memberikan solusi. Dan Nabi SAW ahabbul a'mali indallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang konsisten walaupun sedikit. Jadi, bagaimana niat konsisten? Sedikit-sedikit dahulu. Sedikit-sedikit dahulu. Nabi SAW pernah tidak setuju, bahkan mencerca ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin puasa setiap hari. Ya sumud dahar, dia puasa setiap hari. Dan Nabi, jangan, nanti engkau akan tidak bisa konsisten. Akhirnya betul, dia nggak konsisten di akhir hidupnya. Setelah tua dia nggak konsisten. Maka yang paling bagus itu yang konsisten. Nggak apa-apa puasa Daud asalkan rutin gitu loh. Nggak apa-apa puasa Daud asalkan rutin, daripada antum puasa Senin Kemis tapi setahun sekali gitu kan. Lebih baik puasa Daud setiap rutin gitu. Setelah sudah rutin baru bisa ditambah. Setelah rutin baru ditambah. Ustaz, tolong jelaskan 4 arah setan menggoda manusia, dan untuk sifat menunda malas harus dilawan seperti apa cara ampuhnya. Bagaimana cara melawan sifat menunda? Lakukan segera mungkin. Bagaimana cara melawan sifat malas? Jangan malas, ya. Ya nggak ada obat lain. Bagaimana obat malas? Ya jangan malas. Bagaimana obat menunda? Ya jangan ditunda. Bagaimana obat berhenti merokok? Ya jangan merokok gitu ya. Enggak ada obat yang lain. 4 arah setan ya dalam Al-Qur'an dijelaskan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu arah setan menggoda manusia. Bagaimana penggodaannya ya kita rasakan sendiri, bisikan dan lain sebagainya. Dan hebatnya setan, itu setan enggak pernah menggerakkan tangan kita. Yang gerakkan tangan kita sendiri, tapi dia hanya membisikkan saja.
Lakukan. Iya lakukan. Jangan lakukan. Iya jangan lakukan. Itu hebatnya setan. Makanya hati-hati. Ketika antum sendiri nggak ada teman, ada bisikan, antum cari keramaian. Antum datang ke masjid. Biar antum nggak melakukan hal-hal dosa tersebut. Tapi kalau antum banyak menyendiri dan nggak ada teman yang baik, nah terjadilah dosa itu. Makanya Nabi SAW mencela orang yang safar sendirian. Orang yang safar sendirian disebut syaitan. Orang yang safar berdua syaitonan. Orang yang safar berdua dua setan. Kalau rombongan itu baru rombongan safar. Artinya apa? Satu orang itu mudah terombang-ambing, apalagi di safar. Niatnya lillah, lama-lama jadi laila gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa waktu lalu teman ana orang kafir mengolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti beristri lebih dari 4. Di saat itu ana belum tahu bantahan untuk orang kafir itu. Mohon Ustadz jelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya lebih dari 4. Kenapa Nabi lebih dari 4? Karena Allah telah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Allah paling tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang kafir mengolok? Karena mereka tidak akan pernah sudi dengan kita. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau dia mencela lagi, masuk Islam dulu biar tahu kenapa Nabi lebih dari 4. Kamu mengolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesini dulu ya, masuk Islam biar tahu kenapa Nabi istrinya lebih dari 4 gitu ya. Jadi kalau diskusi dengan orang seperti itu, ajak aja masuk Islam biar tahu. Mau tahu lebih dalam, masuk Islam. Ustadz, apa hukumnya jika ana menonton film kenabian yang pemeran nabinya tidak disensor? Ya jangan ditonton. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu ana ya. Yang pasti nabi itu enggak bisa dijadikan peran ya, dan meniru-niru sebagai nabi merupakan sebagai kekufuran ya. Saya nabi itu kufur, Pak. Apalagi memerankan sebagai tokoh nabi. Kufur ya. Jadi nggak boleh. Jadi pemerannya juga nggak boleh, nontonnya ya jelas juga nggak boleh. Karena hal itu tidak boleh. Jadi sebaiknya nggak usah ditonton. Datang aja kajian, baca kitabnya, insya Allah itu lebih nyata kok. Itu lebih nyata daripada nonton. Ya. Antum kalau baca itu ya, dan antum memang menghadirkan hati, itu lebih masuk daripada antum nonton ya. Karena kalau antum nonton, antum sambil makan, sambil apa, ya selang-seling jadinya. Tapi kalau antum baca, insya Allah lebih masuk ke hati antum. Tapi ketika antum baca, antum hadir, kan niat antum itu untuk mengetahui bagaimana kejadian nyatanya. Maka dia akan masuk ke dalam jiwa antum, seakan-akan antum duduk di sana dan menyaksikan kejadian itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz, apa maksud hadis Nabi, jika kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian tidak akan mau berjalan sendiri di waktu malam. Wallahu a'lam, ana belum pernah tahu hadis ini. Yang ana tahu hadisnya, teks hadisnya, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalau seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, la bakaitum katsira wa la dohiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau takut keluar malam, Anda nggak tahu. Ya, coba dicari lagi hadisnya ya, benar nggak ini hadis? Ya, karena nggak tahu Anda. Nggak ada keluar malam itu. Nabi juga pernah jalan dengan istrinya malam-malam, berpapasan dengan seorang sahabat, berdua sahabat itu jadi Nabi berjalan dengan istrinya berdua malam-malam, berpapasan dengan dua orang sahabatnya. Tiba-tiba sahabatnya itu mempercepat jalannya. Nabi mengatakan, ala rislik, tenang, di situ diam dulu. Sesungguhnya ini istriku Sofia. Itu ya. Jangan sampai setan membisiki engkau bahwasanya Nabi Muhammad berjalan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi Nabi berjalan malam, Pak. Dan beberapa kali Nabi SAW itu ke kuburan, ya, ke ziarah malam. Ya. Jadi Anda nggak tahu, bahkan beberapa hadis menyunahkan atau menganjurkan untuk melakukan safar itu di malam hari, karena safar di malam hari itu bumi itu didekatkan, Coba antum safar malam terasa lebih cepat, ya.
Karena memang bumi itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hadis ini benar, Anda nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau salah akhirnya, bukan tentu kalian tidak akan berjalan malam, itu bukan itu, tapi diganti dengan pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi SAW mendengar ya teriakan orang-orang yang sedang diazab di mana, di kuburan dan lain sebagainya, dan Nabi SAW tahu tentang hal itu ya, karena diberikan kekuasaan oleh Nabi SAW. Ataupun kita tidak mendengar sehingga kita banyak tertawa. Maka Nabi ingatkan jangan banyak tertawa, banyaklah menangis, karena banyak tertawa itu akan matikan hati. Demikian yang dapat disampaikan, wallahu taala alam bisawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini apa, Pak? Mau dibagi-bagiin? Gimana cara bagiinnya? Bebas sana ya. Ada yang rumahnya di Citerep, nah, antum. Buat antum. Ada yang rumahnya di Sentul, nggak ada. Ada yang rumahnya di Jonggol, nggak ada ya. Paling jauh di mana lagi? Sebelum Citerep apa? Cibinong. Ada yang Cibinong? Nggak ada. Ada yang rumahnya di Luwiliang. Ada yang rumahnya di Jasinga, Parung. Nggak ada ya. Ada rumahnya di Ciomas. Oh, ada 2 ya, 3 ya. Ciomas antum. Pulang apa tinggal di sini? Pulang ya. Berapa orang, Pak? 1, 2, 3. Nih pas nih 3. Semoga jauhnya perjalanan antum datang di sini ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat Anda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada yang Cilengsi? Ada yang Cilengsi? Mana yang Cilengsi, Pak? Mana yang Cilengsi? Enggak ada, enggak yang Cilengsi? Antum Cilengsi? Antum Jonggol? Pulang nanti? Oh. Tapi kalau dia beneran Jonggol, Anda merasa bersalah ini ya. Demikian ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.